Halo semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal P3K Perawat tahun 2023 ini mengenai keperawatan medikal bedah. Langsung aja nih ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang laki-laki 50 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis hepatitis. Hasil pengkajian, perut bagian kanan atas terasa penuh, terasa sesak, diare, penurunan nafsu makan, mual dan muntah, SGOT 300 unit per liter, SGPT 200 unit per liter, tekanan darah 130 per 80 mm Hg, frekuensi nadi 60 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut, B. Defisit nutrisi, C. Defisit volume cairan, D. Pola nafas tidak efektif, E. Gangguan integritas kulit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, pola nafas tidak efektif. Nah, pada kasus tersebut yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama yang muncul dari kasus tersebut. Dalam penegakan masalah keperawatan, kita harus mengetahui nih masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan sesegera mungkin sehingga meminimalisir terjadinya gangguan yang lain. Nah, pada kasus tersebut, pasien mengalami keluhan di mana perutnya terasa penuh, merasa sesak nafas dan juga frekuensi nafas pasien 28 kali per menit, sehingga pasien menunjukkan takip penuh. Nah, untuk itu masalah keperawatan yang paling perlu diatasi saat ini adalah pola nafas tidak efektif. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang perempuan 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak serta wajah terlihat pucat setelah buang air besar. Hasil pengkajian, pasien mudah lelah dan sesak ketika berjalan lebih dari 5 meter. Kepala terasa pusing seperti mau jatuh. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun terakhir. Keluhan akan hilang apabila pasien istirahat sekitar 15 menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Pola nafas tidak efektif, C. Hambatan mobilitas fisik, D. Perfusi perifer tidak efektif, E. Pertukaran gas tidak efektif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, intoleransi aktivitas. Nah, intoleransi aktivitas ini merupakan ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari menurut SDKI. Nah, penyebabnya ini adalah ketidakseimbangan antara suplai dan juga kebutuhan oksigen, tirah baring, serta kelemahan dan juga imobilitas. Nah, data selanjutnya bisa kita lihat nih dari tanda dan juga gejala, di mana tanda dan gejala pasien dengan intoleransi aktivitas ini cenderung memiliki frekuensi jantung yang meningkat lebih dari 20% dari kondisi sehat, walau tidak disebutkan di kasus. Kemudian pasien cenderung dyspnea saat atau setelah aktivitas, kemudian ia merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, baik itu pusing seperti yang di kasus, kemudian mudah kelelahan dan juga sesak ketika berjalan lebih dari 5 meter, sehingga ia merasa lemah dan juga lelah. Dan cenderung untuk tekanan darah itu akan berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Nah, hal ini yang paling tepat itu merujuk pada intoleransi aktivitas. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 3, seorang laki-laki 22 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan tipoid hari kedua. Hasil pengkajian lemah, bed rest, suhu 39 derajat Celcius, kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius. Tekanan darah 100 per 80 mm Hg, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Pasien terlihat hiperhidrosis terutama setelah minum obat. Apakah kriteria hasil intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Aktivitas meningkat, B. Suhu tubuh menurun, C. Frekuensi nadi normal, D. Frekuensi nafas normal, E. Tekanan darah menurun. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, suhu tubuh menurun. Nah, pada kasus tersebut, pasien mengalami tipoid yang gejala utamanya itu adalah hipertermi. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah pasien mengalami demam dengan suhu 39 derajat Celcius dan kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius. Jadi, tindakan keperawatan yang direncanakan itu bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh.
Maka dari itu, kriteria hasil yang ditetapkan itu adanya penurunan suhu tubuh pasien. Nah, pada pilihan jawaban yang A itu aktivitas meningkat hanya dilihat aktivitas yang mungkin ditingkatkan itu jika suhu tubuh kembali normal. Jadi kurang cocok untuk digunakan pada kasus tersebut. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang C, frekuensi nadi normal itu kurang cocok dikarenakan frekuensi nadi pada kasus tersebut 110 kali per menit atau meningkat ya, yang diakibatkan oleh peningkatan suhu tubuh tadi. Jadi jawaban yang C itu belum sesuai. Nah, untuk pilihan jawaban yang D, frekuensi nafas normal, di mana pada kasus tersebut disebutkan bahwa frekuensi nafasnya itu dalam kategori normal, yaitu 20 kali per menit. Jadi, tentu saja jawaban D bukan pilihannya. Nah, untuk pilihan jawaban yang E, itu tekanan darah menurun, itu sangat tidak tepat ya, sudah jelas itu salah. Karena di kasus juga disebutkan bahwa tekanan darah terakhir itu 100 per 80 mm Hg. Jadi mau diturunkan yang seperti apa lagi gitu kan. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, suhu tubuh menurun. Soal nomor 4, seorang perempuan 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri saat berkemih. Berkemih tidak tuntas dan anyang-anyang. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120 per 80 mm Hg, suhu 36,6 derajat Celcius, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Pada urin ditemukan ada leukosit, eritrosit, dan nitrit positif. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Nyeri akut, B. Risiko infeksi, C. Intoleransi aktivitas, D. Kurang pengetahuan, E. Gangguan eliminasi urin. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, gangguan eliminasi urin. Nah, pada kasus disebutkan bahwa nyeri yang dirasa itu merupakan penyebab dari gangguan eliminasi urin. Nah, ditandai dengan adanya keluhan saat berkemih, dan berkemih juga tidak tuntas serta anyang-anyang. Nah, apalagi nih ditemukan adanya leukosit, eritrosit, dan juga nitrit yang positif, sehingga terjadinya gangguan eliminasi urin ini menyebabkan pasien mengalami nyeri. Nah, alasan mengapa kita tidak mengambil diagnosa nyeri itu dikarenakan tidak ada data pendukung lainnya seperti skala nyeri, kemudian penyebab utama nyerinya ini terjadi karena gangguan eliminasi urin. Nah, selanjutnya untuk opsi yang B, risiko infeksi itu kurang tepat dikarenakan pasien cenderung udah mengalami infeksi. Kemudian untuk pilihan C dan juga D itu juga kurang tepat karena tidak ada data pengkajian yang mendukung untuk masalah ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 5, seorang perempuan 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian kelumpuhan otot bantu pernafasan, pernafasan snoring, sesak nafas, nafas cepat, dan juga dangkal. Saat dilakukan hisap lendir, perawat menaikkan tekanan oksigen, menghidupkan mesin, mengecek tekanan, dan botol penampung. Memasukkan kanul hisap lendir ke dalam mulut dan mulai menghisap lendir. Tiba-tiba pasien terbatuk. Apakah tindakan utama perawat pada kasus tersebut? A. Mengobservasi keadaan umum dan pernafasan pasien. B. Menghisap lendir dengan menutup kanul. C. Mengeluarkan kanul hisap lendir. D. Menghentikan hisap lendir. E. Mematikan mesin. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, menghentikan hisap lendir. Nah, ini merupakan prosedur suction, ya, di mana prosedur suction ini sendiri itu dimulai dengan yang pertama mencuci tangan, kemudian kita observasi keadaan umum dan juga pernapasan pasien, kemudian kita gunakan sarung tangan steril, setelah itu mengoleskan jelly pada ujung kanul, dan bisa melakukan suction pada saluran pernapasan pasien dengan cara menutup kanul. Nah, saat proses berlangsung, misalnya nih, pasien itu seperti pada kasus mengalami respon batuk, itu sebaiknya kita segera menghentikan suction, kemudian kita matikan mesinnya. Nah, setelah itu baru kita observasi nih keadaan umum dan juga pernafasan pasien. Jika memang normal dan masih juga terdapat banyak lendir, maka suction bisa dilanjutkan. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang D. Nah, untuk soal nomor 6, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Sekian video kali ini, nextnya kita bikin tema apa lagi nih? Selamat latihan soal ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari perawat berbagi. Bye-bye!